fenomena banyak orang soleh jadi kafir, saya rasa saya hampir tidak pernah dengar ya. Ada orang soleh murtad, hampir tidak dengar. Kalau orang miskin murtad, iya banyak. Mungkin dikasih Indomie kemudian murtad, mungkin ya. Ya karena nggak ngerti, nggak punya agama, nggak ngerti, itu banyak. Tapi kalau orang soleh, ustadz, murtad hampir nggak ada. Sosok 3 ulama yang memutuskan untuk murtad. Nomor 2 bahkan sampai jadi pemimpin gereja. Oh, luar biasa teman-teman. Salam sahabat channel Batu Loncatan. Senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat semua. Terima kasih untuk antusias sahabat yang selalu setia menunggu video baru dan menonton setiap video-video di channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Cuplikan video tadi teman-teman, saya pikir apa yang dikatakan Ustadz ini adalah sebuah dongeng sebelum tidur untuk meninabobokan jemaatnya saja. Alasannya karena beliau hanya memperkatakan sebuah data tanpa fakta teman-teman. Beliau tidak bisa menunjukkan siapa saja orang-orang yang menjadi mualaf. Beliau hanya mengatakan sebuah klaim saja teman-teman. Contohnya saja orang murtad karena Indomie. Apakah pendapat sahabat semua? Mungkinkah Indomie dapat memurtadkan umat? Tentu saja tidak teman-teman. Karena apa yang dikatakannya ternyata tidak lebih dari sebuah ocehan dan klaim saja teman-teman. Mari kita tutup mulut Ustadz ini dengan fakta seorang ulama besar dan berpengaruh teman-teman. Murtad karena di dalam Islam tidak ada kebenaran. Berikut faktanya. Sosok 3 ulama yang memutuskan untuk murtad. Nomor 2 bahkan sampai jadi pemimpin gereja teman-teman. Memeluk suatu agama merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Begitupun dengan peristiwa pindah agama yang bebas dilakukan oleh semua orang, tak terkecuali oleh seorang ulama. Pindah agama ini sering disebut juga sebagai murtad. Murtad merupakan sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang ia peluk sebelumnya. Deretan ulama berikut ini telah memutuskan pindah agama atau murtad, keluar dari agama Islam. Bahkan salah satunya diantaranya sempat menjadi seorang pemimpin gereja. Berikut merupakan kisah ulama yang memutuskan pindah agama. Yang pertama, Imam Udin Lais. Imam Udin Lais ini merupakan ulama asal India yang tersohor. Ia dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat, bahkan hampir seluruh keluarganya adalah ulama tersohor di India. Imam Udin Lais ini terkenal sebagai penerjemah dan penulis beberapa tafsir Al-Quran. Dirinya mulai tertarik dengan ajaran agama lain, yaitu Kristen, pada saat terjadi perdebatan antara Kristen dan Islam di kota Ankara pada tahun 1854. Imam Udin Lais ini akhirnya mempelajari kehidupan seorang sufi bernama Maulvi Safdar Ali yang juga memutuskan untuk pindah agama. Ia menilai kehidupan Maulvi
tenang sejak menjadi kaum Nasrani. Hal itulah yang membuat seorang ulama, Imam Udin Lahis ini memutuskan untuk murtad. Ia turut mengajak istri dan 9 anaknya untuk pindah agama. Kedua, Khalif Majid Hasan. Khalif Majid Hasan merupakan ulama mantan petinggi Perserikatan Islam di Inggris tahun 1974. Keraguannya dalam Islam bermula saat ia membandingkan isi buku yang tidak sepenuhnya sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Pada tahun 1985, Khalif Majid Hasan mulai membahas tentang agama Islam dalam keluarganya yang percaya dengan ajaran Kristen. Namun, keluarganya enggan untuk berdebat dan justru mengatakan bahwa suatu saat nanti Hasan akan memeluk agama Kristen. Usai kejadian itu, Khalif Majid Hasan berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah agar keluarganya sadar dengan kebesaran agama Islam. Melakukan hal yang sama, keluarga Hasan juga berdoa agar Khalif Majid Hasan mempercayai agama Kristen. Akhirnya pada tahun 1986, ia memutuskan untuk murtad menjadi pemeluk agama Kristen karena ia merasa menerima cinta dari keluarganya. Khalif Majid Hasan bahkan sempat menjadi pemimpin gereja yang paling berpengaruh di Inggris pada saat itu. 3. Usman Muhammad. Usman Muhammad merupakan seorang ulama yang memutuskan untuk pindah agama pada tahun 2003. Alasan dibalik keputusannya itu adalah karena saat kecil ia tumbuh dalam lingkungan Islam yang kurang baik di Ethiopia. Usman Muhammad juga mendapati ketidakkepedulian pemerintah terhadap kerusakan tempat ibadah tersebut di gereja. Hal itu membuatnya semakin yakin untuk murtad dari Islam. Akan tetapi, beberapa waktu setelah ia memutuskan untuk murtad, keluarganya mendapat siksaan karena ketahuan pindah agama. Itulah kisah seorang ulama yang akhirnya memutuskan untuk melakukan pindah agama. Keputusan tentunya didasari oleh suatu alasan yang dianggapnya benar. Dari fakta ini kita mendapati Ustaz Firanda hanya ingin menyenangkan para pendengarnya saja. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai fakta. Fakta yang kita bukakan tadi dengan jelas membuktikan bahwa Ustaz Firanda sedang mendongeng. Klaim tentang tidak adanya ulama besar yang murtad sudah terbantah dengan fakta ini, teman-teman. Jadi Ustaz Firanda segeralah pensiun karena klaim Anda sudah terbantahkan. Dari fakta ini kita semua belajar 3 hal penting. Pertama, teruslah menjadi teladan dalam hidup. Kita belajar dari pengalaman Imam Udin Lahis. Ia murtad karena melihat cara hidup orang Kristen yang tenang dalam menghadapi setiap masalah kehidupan. Yang akhirnya ia beserta istri dan 9 anaknya murtad, teruslah menjadi teladan. Kedua, terus berdoa bagi jiwa-jiwa dan pancarkan kasih Kristus. Khalif Majid Hasan menjadi Kristen karena didoakan secara khusus oleh keluarga agar menerima Kristus. Tidak lupa keluarganya juga selalu mengasihinya dengan penuh cinta dan sayang. Benarlah apa yang dikatakan Alkitab, doa orang benar sangat besar kuasanya.
teruslah berdoa dan kasih sesama. Karena melalui doa-doa kita, pasti ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Ketiga, penderitaan dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Belajar dari Has Husman Muhammad, ia murtad karena melihat ketidakadilan pemerintah terhadap umat Kristen. Banyak gereja dibakar, ditutup, dan digusur. Ia melihat teladan umat Kristen yang tetap percaya kepada Yesus walaupun tanpa tempat ibadah yang layak. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.